sholat. Afdhalus sholat ba'dal fardhu sholatul lail. Sholat yang terbaik setelah sholat fardu adalah sholat malam. Setelah sholat fardu. Sholat fardu itu yang paling tinggi adalah sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu sholat fardu yang paling tinggi. Wajib jamaah, wajib di masjid, wajib jumlahnya sekian, wajib begitu. Kalau sholat lain boleh di masjid, boleh di rumah. Di masjid jauh lebih baik. Tapi kalau Jumatan tidak bisa, 3 orang di oma atau semua di masjid tapi sendiri-sendiri tidak boleh. Harus berjamaah. Jadi sholat yang tertinggi dari sholat fardu adalah sholat Jumat. Kalau sholat setelah sholat fardu yang paling tinggi adalah sholatul lail, sholat malam. Apalagi diawali dengan tidur dulu jauh lebih baik. Karena itu ada menekan hawa nafsu. Dan itu yang dilakukan oleh Kanjeng. Bagaimana sholatnya Rasul? Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan sholatnya Nabi Muhammad di malam hari 2. 2 rakaat. Kalau sudah menjelang subuh, maka witirlah dengan 1. Gabung dengan witir sebelumnya. Begitu. Sebaiknya tidak witir setiap hari hanya 1. Karena setiap hari sholat witir 1 rakaat hukumnya makruh. Setiap hari sholat witir cuma 1. Makruh. Boleh, tapi makruh. Begitu. Nah, tapi kalau 3 masih lumayan. Maksimal 11. Minimal 1. Sedikit yang paling baik 3. 3 boleh dengan 3 macam cara. 1, 2, salam, berdiri lagi 1. Itu yang terbaik. Cara yang kedua boleh dengan cara 3 rakaat langsung seperti sholat maghrib, pakai tahiyat awal. Itu cara yang kedua. Sholat apa ini? Witir. Yang ketiga, seperti sholat maghrib tapi tanpa tahiyat awal. Itu boleh dipilih, sholat witir. Jadi kalau Anda lihat ada di masjid tarawih, witirnya langsung 3, itu jangan dibilang bid'ah. Ada 3 macam. 1, 2 rakaat tambah 1. 2 rakaat salam berdiri. Itu yang terbaik karena memang lebih capek. Dan Rasulullah juga melakukan begitu. Boleh juga langsung 3. Tapi seperti sholat maghrib, pakai tahiyat awal. Atau mau langsung juga boleh. Jadi langsung 3 rakaat tanpa tahiyat awal. Usul sunatal witri. Digabung dengan usul sunatal istiqoroh boleh. Usul sunatal witri wal istiqoroh wal hajah wa tawbah wal wudu boleh. Tidak ada masalah. Begitu. Understand? Nah, sehingga sholatnya di malam itu jumlahnya minimal 3. Kalau 11 lebih baik. Ya, sholat witir itu kalau bisa 11 tambah lebih baik. Jauh. Tapi kalau misalnya tidak bisa istiqomah, jangan 1. Sudah kita bahas bahwa sholat witir ini adalah sholat untuk menjadikan kita dicintai Allah. Kan begitu. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sholat witir, sesungguhnya Allah itu ganjil cinta kepada sesuatu yang ganjil, maka sholatlah witir para ahli Al-Quran. Sehingga dianjurkan tiap malam sholat witir. Jangan cuma Ramadan sholat witir. Kalau tidak Ramadan, tidak sholat witir eman. Sholat witir itu tiap hari. Dan sholat witir itu diantara sholat sunnah yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, kalah tarawih itu dengan witir. Derajatnya kalah. Witir lebih jos. Ya, walau rakaatan, walaupun 1 rakaat, lebih jos dari beberapa sholat sunnah lain, walaupun dibanding sholat tarawih. Karena tarawih itu ditinggal sama Nabi. Sedangkan witir tidak pernah ditinggal sama Rasul. Tarawih setelah 2 malam, Rasul malam ketiga sudah tidak keluar lagi ke masjid. Tapi kalau sholat tarawih, sholat witir Rasulullah melakukan setiap hari. Makanya
Lah terus kadang-kadang bingungnya begini, saya nanti malam mau qiyamul lail. Rasulullah mengatakan ij'alu akhira salatikum bilaili witra. Jadikan akhir salatmu di malam hari itu jumlahnya ganjil atau salat witir. Nah kalau saya waktu di musola, saatnya di masjid, sholat tarawih, kemudian saya dapat sholat witir bersama imam. Imamnya sudah sholat witir 3. Sedangkan saya nanti malam kepingin qiyamul lail dan saya setiap malam bangun karena saya mau sahur. Maka apa yang terjadi? Biasanya ada yang meninggalkan. Tidak sholat sama imam di masjid. Itu boleh tapi kurang ajib, kurang baik. Ya. Kenapa? Karena nanti suasana di masjid itu nanti suasananya itu jadinya agak rancu. Belum selesai tahu-tahu mundur. Ya, walaupun boleh. Dia tidak sholat witir sekarang. Dia tidak sholat witir sekarang. Sholatnya nanti malam. Nah, gimana caranya kalau supaya nanti mau malam? Bisa dengan 2 cara. Tetap baca sholat bersama makmum. Tetap baca sholat bersama makmum. 3, nanti malam tambah witirnya yang genap-genap. 1. Atau dengan cara ketika imamnya sholat witir, jangan ikut sholat witir. 2, yang 1 jangan ikut, jangan duduk aja, jangan pulang. Ketika makmumnya sholat terus jangan berdiri mundur, itu suasananya masjid itu tidak asik sudah. Belum asyhadu alla ilaha illallah kan belum. Kemudian nawaitu Ramadan ada fardhi syahri Ramadan ta'ala. Belum lagi salaman, daripada langsung berdiri pulang. Kalau jenengan mau nanti malamnya qiyamul lail, sholat 2 rakaat witir bersama imam, dapat 2 kan? Sudah dapat 2. Nah, ketika imam sholat 1 rakaat, boleh Anda dengan cara tidak ikut, atau ikut tambahan 1 rakaat lagi, jadi witir. Kan boleh, imamnya 1, Anda 2, boleh. Kalau yang tidak boleh itu imamnya 2, Anda 1, itu tidak boleh. Imamnya berdiri lagi, sholat witir. Ketika imamnya salam karena dia 1 rakaat, jangan tambah. Usholi sunatal witri rakaat ini. Imamnya 1, Anda 2, boleh. Jadi Anda berdiri lagi, jadi berapa? 2. Engkau bengi, nanti malam ditambah ganjilnya itu. Sehingga di masjid itu tidak tampak seperti madhabnya dewi-dewi. Aku sorry aku. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang pertama bisa dengan cara tidak berdiri. Bis. Yang kedua bisa dengan cara ini lebih baik. Ikut berdiri ditambah 1, jadi 2 rakaat. Atau tetap seperti yang itu, apa yang dijaga supaya orang tidak tampak bahwa kita ini mau qiyamul lail. Kalau kita ini langsung keluar, orang mikir, oh ini rupanya mau qiyamul lail nanti malam. Itu kan akhirnya orang jadi muji kita. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, maka sudah tidak usah saya lihat Habib Umar bin Hafid aja sholat kok. Witirnya 3. Orang di Tahrim yang auliyanya banyak, di pasarnya tidak kurang dari 200 wali. Pasarnya belum majelisnya. Itu mereka sholat witir diselesaikan 23. 23 sholat witir berjamaah. Malam ditambah 8. Begitu. Ya, tapi ada bareng-barengnya di masjid itu yang diutamakan. Ya enggak apa-apa, mau enggak bareng sama imam tarawih witir sendiri boleh, tapi kan Kak setia kawan. Pernah Nabi juga sholat ba'dal isya ya. Witir. Iya. Iya, Jadi mengikuti Rasulullah bersama dengan imam. bersama dengan imam. Ya, jadi mengikuti sholat witir pun pernah Rasulullah sholat awal Setelah ya, batal isya ada tengah-tengah, ada di belakang. di belakang. Jadi enggak kekurangan, enggak pengaruh. Keutamaan ya, enggak mengaruhi keutamaannya. Karena Rasul sendiri pernah nggak awal. Ya, sudah kita bahas waktu itu tentang witir. Ya. Jadi Rasul pernah setelah ba'da isya, Rasul pernah sebelum tidur, Rasul juga pernah di paling akhir. Memang yang terbaik paling akhir, tapi boleh begitu ya. Jadi nanti di akhir jangan tetap sholat witir, tambah lagi, boleh. Ya, nah witirnya itu diusahakan 3 dan jumlahnya itu 3 dengan boleh 2 rakaat tambah 1 juga boleh, langsung 3 seperti maghrib pakai tahiyat awal atau tidak pakai tahiyat awal, langsung boleh. Kemudian yang ke berapa tadi?
Yang ke-14. Sebelumnya, yang 10. Ini highlight saja ya, kita baca highlight ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menambahkan dari Siti Aisyah ya, hadisnya. Rasulullah sholatnya biasanya 11 rakaat. Ya, dengan bacaan yang baik. Falatas katanya. Jangan kamu tanya ala husnihinna wa tulihinna. Bagusnya bacaannya, panjangnya sholatnya Rasul. Tapi ini qiyamulailnya Rasul ya. Qiyamulailnya Nabi. Kemudian ketika Rasulullah SAW kemudian ditanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Ya Rasulullah, sebelum sholat witir jangan tidur. Karena Rasulullah tampak seperti tidur begini. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, yang tidur itu mata saya, hati saya enggak tidur. Ya, jangan disamakan tidur kita dengan tidurnya Kanjeng Nabi. Hitungannya enggak tidur kalau Rasulullah. Kalau kita melek aja kadang-kadang keturun, Pak. Iya. Nah, di antara keutamaan tidur awal malam itu juga adalah satu amalan Nabi. Yang terbaik itu begitu. Ya, Rasulullah dikatakan kana yanamu awwalal laili. Jadi ya kira-kira jam 8. Itu sudah tidur. Jam 9 itu sudah tidur. Wa yaqumu akhirahu. Bangun di akhir malam sebelum subuh kemudian sholat sunnah. Karena kalau tidurnya jam 8, jam 9 ya, kecuali kalau ada acara, itu mau ndak mau akan bangun biasanya, mau ndak mau. Tapi kalau tidur jam 2 ya berat mau bangun. Katanya Habib Hasan Syatiri, kita ini nahnu insan mahu hadid. Kita ini manusia bukan besi, bukan robot. Ada waktunya istirahat. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan." Satu waktu saya sholat bersama Nabi Muhammad di malam hari. Falam yazal qa'iman. Terus berdiri Rasul, saking lamanya sholatnya Rasul. Qiyamul lail. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku ini ada niat buruk. Ya, jadi ini penyesalan ya. Sampai saya itu ada niat buruk, cari ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa ma hamamta, apa niat burukmu? Kepingin saya duduk terus tak tinggal sama saya. Tak tahan saya. Saking lamanya Nabi Muhammad itu kalau qiyamul lail. Tidak tahan saya, padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Lagi itu tarawih 10 menit, 3 rakaat. Sudah tidak ada. Karena ini kan adab namanya, adab. Toto kromo. Loh kan boleh. Pokoknya misalnya ini, sholatnya itu sesuai tumak nina. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu Akbar, subhanallah, 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 Allahu Akbar. Itu boleh. 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 Tapi bukan semua yang boleh itu baik. Masuk rumah orang ada kuenya itu. Dihabiskan semua. Boleh, tapi kan kan yang kena nanti istrinya di rumah, gak didangno rupane. Boleh itu bukan semuanya baik. Gitu. Boleh, tapi tidak semuanya itu baik. Oh, kan wajibnya tumak nina cuman cukup seseorang membaca subhanallah. Ya tahu. Tapi ketika kita ngadep Allah dengan secepat itu, dan kita berharap hajat kita kabul secepat keinginan kita, itu berarti kita itu namanya ngurangi timbangan. Itu yang dikatakan oleh Gusti Allah, wailul lil mutaffifin alladziina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang ngurangi timbangan. Jangan dianggap ngurangi timbangan itu hanya di pasar saja. Ngurangi timbangan itu juga diantaranya kita sama Allah. Kita sama Allah itu mintanya banyak, diminta Allah sedikit, gak mau. Loh itu ngurangi timbangan apa? Ngurangi timbangan itu. Allah minta, yang diminta sama Allah, sama yang diberikan oleh Allah ke kita, itu jauh lebih banyak yang Allah berikan. Tapi kita diminta sama Allah, sholat yang tumak nina. Tumak ninanya kita main-main. Nah, sehingga terus berdoa kepada Allah, doaku tidak didoakan, Allah tidak mendengarkan doa saya. Bukan Allah tidak mendengarkan, kamu tidak punya adab. Ya, minta sama Allah itu harus tadarruan wa khufyah.
harus fokus minta, merendahkan diri, mengagungkan Allah, minta itu insya Allah dikabulkan. Tapi kalau cuma bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ini amah wa ikafi masjid Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa akhirin. Allah. Terus bilangnya kenapa doa saya tidak dikabulkan? Lah kamu mintanya ngadep ngalor ngidul garuk-garuk. Tidak fokus minta ngobul. Kamu mintanya tidak serius, minta jawaban serius. Ini loh. Ini kan COVID mau keluar lagi kemarin.